Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat di tengah badai COVID-19 ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap jaga kesehatan. Dan walaupun beberapa sekolah meliburkan aktivitas di sekolahnya selama 2 minggu, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat belajarnya dan tetap bisa mempersiapkan ujian nasionalnya. Oke? Kita kali ini mau ngebahas soal UN SMP. Ini ada di, kita khususkan di materi biologinya. Lebih spesifiknya lagi ada di bagian materi fotosintesis dan pengangkutan pada tumbuhan. Kita akan kupas tuntas soal-soal UN-nya di range tahun 2015 sampai 2019. Oke? Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini soal ke-36 di tahun 2015. Saat intensitas dan jumlah cahaya yang mencapai daun cukup tinggi, serta tersedia air yang cukup di sekitar tanaman, maka tanaman akan merespon keadaan tersebut dengan cara, ini kata kunci soal ini ada di kata cahaya dan air. Nah, cahaya dan air yang cocok adalah, betul ya, menggiatkan fotosintesis. Tuh, karena fotosintesis dari kata foto itu adalah cahaya ya. Sintesis adalah pembuatan atau produksi. Nah, jadi produksi atau pemasakan pada tumbuhan di mana dia membutuhkan cahaya. Oke. Sementara respirasi itu adalah proses pernafasannya tumbuhan. Oke. Kita review sedikit reaksinya fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu bahan bakunya adalah karbon dioksida yang didapatkan dari udara, kemudian air. Oke. Karbon dioksida dan air ini tadi membutuhkan cahaya. Nah, proses fotosintesis ini terjadinya di klorofil. Nah, karbon dioksida ditambah dengan air, dia akan menjadi C6H12O6, yaitu glukosa. Glukosa ini kemudian di tumbuhan akan saling berikatan dengan glukosa yang lain sehingga akan terbentuk senyawa yang disebut juga amilum atau pati. Itu ya. Plus O2, yaitu oksigennya akan lepas ke udara. Oke. Next, kita ke soal nomor 37. Ini masih di tahun 2015. Perhatikan gambar tahapan percobaan fotosintesis. Ya, pada tahap keempat. Jadi ini tahap keempat ya, di gambar. Setelah daun ditetesi dengan larutan Lugol akan terjadi. Nah, percobaan fotosintesis ini ada dua, yaitu yang ini adalah percobaan dengan 4 tahapan. Ini adalah percobaan Sachs ya. Kita review sedikit tahapan pertama. Ini ada daun yang sebagiannya ditutupi kertas timah, atau boleh aluminium foil, atau boleh plastik hitam mungkin ya, boleh bisa jadi. Yang intinya dia ingin menutup atau menghalangi cahaya matahari masuk ke bagian daun ini. Nah, tapi ada juga yang bagian yang tidak ditutupi. Tujuannya nantinya ini ingin melihat perbedaan antara bagian yang terkena cahaya atau tidak. Jadi ingin melihat apakah fotosintesis ini dipengaruhi oleh faktor cahaya. Oke, nanti kita lihat hasilnya ada di tahap 4. Kemudian tahap 2, ini airnya, daunnya. Daun ini direbus ya. Kalau ini di sini dimasukkan ke air panas, sama saja ya. Masukin ke air panas nanti ataupun direbus. Tujuannya ini untuk mematikan sel tumbuhannya. Kemudian tahap ketiga adalah dia dilarutkan dengan alkohol, ditambahkan alkohol. Tujuannya ingin melarutkan klorofilnya. Tuh ya, melarutkan klorofil. Nah, tahap yang terakhir, tahap keempat, ini ditetesi oleh Lugol. Nah, tujuannya ini untuk melakukan uji keberadaan amilum. Ada atau tidaknya amilum. Kalau di slide yang sebelumnya tadi, kita sudah bahas bahwa hasil fotosintesis adalah glukosa, atau kalau ketika bergabung menjadi amilum plus oksigen. Nah, ini berhasil tidak fotosintesisnya, atau ada tidaknya keberlangsungan fotosintesis nanti terbukti di tahap keempat. Tuh ya. Ada bagian yang ditutupi kertas timah tadi dan ada yang tidak.
kemudian ini sama-sama ditetesi Lugol. Ketika ditetesi Lugol, ya, ini untuk menguji keberadaan amilum atau pati atau karbohidrat, maka bagian daun yang tertutup timah ini, kan timahnya udah dilepas tentu ya. Tadi di sini timahnya udah dilepas, gitu ya. Nah, bagian daun yang tertutup timah ketika ditetesi Lugol, dia warnanya akan pucat. Sementara bagian daun yang tidak tertutup di sebelah sininya, dia akan berubah warna menjadi biru tua. Tuh. Ya. Nah, kenapa jadi biru tua? Artinya bagian yang tidak tertutup ini di sini menghasilkan amilum. Tuh, jadi yang di sini terjadi fotosintesis, sementara di bagian yang tidak tertutup ini tidak terjadi fotosintesis. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang fotosintesis itu membutuhkan cahaya, karena ketika ini ditutup, ternyata ini hasilnya pucat, artinya tidak ada amilumnya. Jadi, kita cek ya. Pakai yang A, reaksi antara alkohol dan zat amilum tidak. Klorofil pada daun bereaksi dengan Lugol tidak ya. Tadi klorofil sudah kita larutkan tadi dengan alkohol tadi di tahap ketiga. Bagian daun yang terbuka berwarna pucat, bukan ya. Bagian daun yang terbuka harusnya berwarna biru tua. Bagian yang ditutup tidak berwarna biru tua. Atau dengan kata lain di sini berwarna pucat. Betul. Jadi yang D. Oke, itu ya tadi kesimpulan dari hasil fotosintesis ini. Oke, jadi percobaan fotosintesis Sachs ini ingin membuktikan bahwa fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ingin membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum di sini. Tuh, menghasilkan amilum. Oke. Next ke soal tahun 2016, ini ada di soal nomor 37. Perhatikan gambar percobaan berikut. Oke, ini percobaannya berbeda lagi ya dengan percobaan yang tadi. Berdasarkan rancangan percobaan di atas, diperoleh data hasil pengamatan pada tabel berikut. Oke, ini ada cahaya matahari langsung. Kemudian cahaya matahari langsung plus 5 gram NaHCO3, kemudian tempat teduh. Nah, ini ada bedanya di sini ya. Ketika cahaya matahari langsung, gelembungnya 2. Cahaya matahari langsung ditambah NaHCO3, gelembungnya 3. Artinya, NaHCO3, keberadaan NaHCO3 menambahkan jumlah gelembung. Ketika di tempat teduh, ternyata malah 1. Nah, tempat teduh dengan cahaya matahari artinya, ketika dia tidak terkena cahaya matahari langsung, dengan cahaya matahari langsung, ternyata jumlah gelembungnya lebih banyak yang di sini. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis kelihatan banget dari tabel ini ya, adalah pertama cahaya matahari, yang kedua adalah NaHCO3. Adakah di sini cahaya? Ternyata nggak ada. Nah, itu ternyata belum selesai. NaHCO3 ketika dilarutkan dalam air, ini kan ada airnya ya di sini, ini kan tanaman air, hidrilla itu tanaman air. Tuh, ketika dia dimasukkan ke dalam air, NaHCO3 ini akan terurai menjadi, dia akan melepaskan CO2, akan melepaskan karbon dioksidanya. Oke, dia terurai menjadi CO2. Tuh, jadi keluar. Nah, CO2 ini ternyata adalah bahan baku, tadi kita di slide sebelumnya, bahan baku dari proses fotosintesis. Jadi faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah cahaya dan CO2. Oke, nah kita review sedikit tadi di sini ya. Dari gambar ini berarti, atau dari tabel ini, kita mengetahui bahwa fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Ini adalah kesimpulan dari percobaan ini. NaHCO3 di dalam air ini akan terurai menjadi karbon dioksida. Ini tadi seperti penjelasan yang tadi ya. Oke. Gampang ya. Kita next. Oke. Ke soal tahun 2017, ini nomor 36. Percobaannya yang tadi juga ya, tanaman hidrilla. Jika air dalam gelas kimia ditambah dengan soda kue, NaHCO3, apa yang terjadi dalam percobaan tersebut? Oke, kalau NaHCO3, tadi dikatakan bahwa NaHCO3 yang ditambahkan ini, dia akan menambahkan CO2. Itu ya, karena dia akan mengeluarkan CO2. Maka secara otomatis ketika CO2 ini ditambahkan,
yang dia berperan sebagai bahan baku fotosintesis, maka fotosintesis juga akan berlangsung lebih banyak atau lebih sering, sehingga terbentuklah gelembung-gelembung udara. Di sini ada gelembung udara nih yang ditangkap oleh corong ini, ujung corong ini. Nah, berupa gelembung udara. Nah, gelembung udara itu adalah oksigen. Tuh, jadi jawabannya yang mana? Yang C ya, jumlah gelembung udara akan bertambah. Oke, kenapa? Karena tadi nih fotosintesis itu kan menghasilkan oksigen. Nah, di sini ketika CO2 bertambah, maka otomatis gelembung udara juga bertambah atau oksigennya bertambah. Oke. Jadi percobaan ini ingin membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Oke, kalau yang sebelumnya tadi ada matahari segala macam, nah itu ingin membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan matahari. Nah, ini ingin membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Oke, next. Nah, ini adalah soal tahun 2019. 2017 kita langsung lompat ke 2019 ya, karena ternyata setelah dicari soal tahun 2018 itu tidak ada soal model seperti ini. Jadi, langsung lompat ke tahun 2019. Perhatikan perangkat dan data hasil perlakuan pada percobaan fotosintesis di bawah ini. Oke, ini agak mirip sama yang tadi ya. Tapi bedanya di sini ada es batu. Kemudian ada air hangat. Nah, ketika cahaya langsung, dia plusnya 3. Gelembungnya 3. Ditambahkan es batu, ternyata menurun. Ditambahkan air hangat, jumlahnya sama. Di tempat teduh, jumlahnya hanya 2, di tempat gelap ternyata tidak terjadi sama sekali. Oke, maka dari hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa, kita cek. Yang A, intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis? Bukan, ya dia berpengaruh. Buktinya ketika di tempat gelap sama cahaya langsung, di tempat gelap tidak terjadi. Berarti yang A salah ya. Yang B, semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin meningkat. Oke, kita lihat cahaya langsung dengan tempat teduh nih, dari tempat gelap, kemudian ke tempat teduh, bertambah, cahaya langsung bertambah. Artinya semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin meningkat. Betul, berarti ya. Oke, yang C otomatis salah, dia nih semakin menurun, salah. Suhu air tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis? Berpengaruh ternyata ya, karena ketika dingin dia sedikit. Tapi ketika dengan air hangat suhunya ternyata banyak. Oke. Next ke tahun 2019. Ini adalah paket ketiga. Kalau tadi paket ke-1, ini adalah paket ketiganya. Oke. Soal nomor 36. Oke, ini ada percobaan fotosintesis. Tumbuhannya bermacam-macam. Nih kelompok tumbuhan A, nih kelompok tumbuhan B. Kita cek ya. Dia main percobaannya di suhu. Oke, kita langsung saja, kita nggak usah baca ininya, tapi kita langsung lihat pilihan gandanya, kemudian kita cocokkan sama data di sini ya. Oke, pada tumbuhan A, artinya tumbuhan 1, 2, dan 3, hanya terjadi pada suhu antara 30 dan 46. Oke, dia bilang kan gini ya, kesimpulan tentang fotosintesis yang tepat. Tumbuhan A terjadinya pada suhu 30 dan 46, antara suhu 30 46 kita lihat. 30 46 cepat malah melambat. Ini cepat, lambat, cepat. Ini juga melambat. Artinya berarti salah di sini ya. Bukan antara suhu yang ini, tapi dia justru di antara suhu mana? 30, ketika 46 dia melambat, berarti bukan. 27 dia cepat, 29 cepat. Jadi kalau mau yang bagus, dia antara 29 dan 30 harusnya. Jadi pernyataan di sini salah. Oke, kita cek yang B. Semakin tinggi suhu, semakin cepat proses fotosintesis pada tumbuhan A. Ini tadi kita lihat sudah pasti salah ya. Jawaban di sini bukan semakin tinggi suhu. Karena dia hanya cepat di tengah-tengah. Ketika naik, dia justru melambat. Nih, suhu 50 justru melambat. Suhu 48 justru melambat. Kita cek yang C. Tumbuhan kelompok B, berarti 456 di sini, membutuhkan suhu lebih tinggi. Kita cek ya. Lambat, sedang, cepat. Suhu tingginya cepat. Lambat, sedang, cepat. Lambat, sedang, cepat. Betul berarti ya. Karena di suhu tinggi, dia cepat. Berarti membutuhkan suhu yang lebih
tinggi, betul. Nah, tapi kita cek yang D. Betul nggak sih salah? Tumbuhan kelompok B lebih cepat tumbuh di daerah bersuhu tinggi. Nah, ini hati-hati di sini ya. Dia sedang berbicara tentang fotosintesis, bukan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan dengan fotosintesis itu berbeda. Jadi ini salah di kata ini, lebih cepat tumbuh, bukan. Karena ini berbicara tentang percobaan fotosintesis, ya. Oke. Itu soal tahun 2019, paket ketiganya. Oke, ini juga masih paket ketiga, tapi nomor 38. Siswa kelas 8C melakukan investigasi tentang transportasi pada tumbuhan. Oke, ini adalah transportasi ya, tadi sistem pengangkutan. Mereka menggunakan 3 tanaman pacar air yang batangnya berdiameter sama. Oke, ini diameternya sama ya. Dengan jumlah daun yang berbeda. Artinya di sini tidak dipengaruhi batang, tapi dipengaruhi oleh jumlah daun, karena jumlah daun yang berbeda. Kemudian bagian akar ketiga tanaman dimasukkan ke dalam larutan berwarna. Oke, hasil investigasinya, jumlah daun yang tidak ada, segini, nih tinggi larutannya. Ketika sedikit, jumlah daunnya sedikit, segini, yang banyak segini. Artinya, berarti kelihatan dari sini semakin banyak jumlah daun, tinggi larutannya semakin banyak. Artinya proses pengangkutannya juga lebih cepat. Kita cek ya. Semakin sedikit jumlah daun, semakin cepat enggak ya? Dia harusnya semakin banyak. Salah di sini ya. Diameter batang, tidak. Tidak ada pengaruhnya dengan diameter batang karena tadi diameternya sama. Oke. Yang C, jumlah daun karena di daun terjadi penguapan. Jadi betul di sini ya, faktor yang menyebabkan naiknya larutan ini adalah jumlah daun ya, karena di daun terjadi penguapan dan fotosintesis. Yang D salahnya di jenis akar. Ya, ini juga ngomongin akar, ini tumbuhannya sama, artinya akarnya pun juga sama-sama akar serabut ya, jadi tidak ada hubungannya. Di sini lebih kepada daun, jadi kita lihat di sini ya. Kita review sedikit ya. Jadi faktor yang mempengaruhi naiknya suatu zat cair atau larutan di dalam tumbuhan atau transportasinya pada tumbuhan itu ada 3 intinya nih, ada 3, yaitu dari bawah tumbuhan atau organ paling bawahnya tumbuhan namanya akar. Nah, akar itu menekan ke atas, jadi disebutnya daya tekan akar. Kemudian di bagian tengahnya itu namanya batang. Nah, batang itu kapilaritas batangnya. Ya. Kemudian yang paling atas bagian tumbuhan adalah daun. Daun menghisap, jadi disebut daya hisap daun. Nah, jadi faktor yang mempengaruhinya ada 3 tadi. Daya tekan akar, kemudian kapilaritas batang, dan daya hisap daun. Jadi ada 3 itu. Nantinya biasanya tergantung dari percobaannya. Kalau percobaannya misalkan hubungannya ke daun, berarti lebih kita lihat spesifiknya di daun aja. Atau misalkan gambar percobaannya ada yang satu batangnya misalkan besar, yang satu lagi kecil. Nah, berarti lebih diameter batang gitu ya. Nah, berarti itu lebih kepada batang. Atau yang satu lagi akar, yang satu akarnya sedikit jumlahnya, yang satu akarnya banyak. Nah, oke. Jadi nantinya tergantung dari percobaan yang ditampilkan. Tapi intinya pengaruh faktor transportasi pada tumbuhan adalah 3 itu ya. Oke. Sampai di sini teman-teman, setiap kita berhak bercita-cita setinggi mungkin. Dan langkah pertama mewujudkannya adalah belajar. Oke. Semangat teman-teman, semoga teman-teman tetap bisa menjaga kesehatannya sambil terus belajar mempersiapkan ujian nasionalnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.